mulai. Selesai. Boleh berbicara. Totalnya 36 siswa yang nggak masuk. Namanya? Alasannya? Gimana kemarin tugasnya? Sudah selesai belum? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum? Ya, nggak apa-apa. Hari ini kita akan belajar materi tentang teks amnest lagi. Ada yang masih ingat beliau? Ada yang ingat beliau? Ya. Siapa beliau? Ingat siapa? Untuk mengingat kembali tentang beliau, saya akan bacakan satu artikel. Silakan dibaca selama 5 menit. Artikel ini akan menambah wawasan kalian, apalagi nanti kalian akan dijelaskan untuk membuat artikel, membuat komik. Berangkat dulu. Belum? Silakan dibaca 5 menit. Belum dapat? Sudah ya? Sudah ya. Ada yang mau menceritakan tentang beliau? Satu? Silakan. Ada yang mau menceritakan tentang beliau? Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan sebutkan karya-karya beliau yang telah kalian berdasarkan bacaan yang telah kalian baca. Ya, silakan. Komik Mahabharata, komik Sri Asi, komik Siti, gambaran, komik Ramayana. Ya, betul. Berarti kalian sudah memahami tentang karya-karya yang dilakukan oleh anak Kosasi. Nah, ini ada 4 karya beliau. Ada Mahabharata, kemudian Sri Asi, Siti Gahara, dan juga Ramayana. Sudah pernah membaca komik beliau? Kalau ada waktu kalian bisa membaca. Silakan cari di perpustakaan kalau ada atau referensi lainnya. Nah, hari ini kita akan belajar menyajikan komik potongan atau komik strip. Ada yang tahu perbedaan komik strip dan juga komik pada umumnya? Silakan satu katakan. Katakan enggak? Ya. Kalau komik pada umumnya biasanya bisa dibuat buku, kalau komik strip cuma satu. Ya, betul. Jadi kalau komik strip itu hanya terdiri dari 1 lembar aja. Kalau komik yang kalian baca itu terdiri dari beberapa halaman atau bahkan ada yang berjilid-jilid itu loh. Nah, itu perbedaannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini intinya kalian dapat menulis teks anekdot dengan informasi yang akurat dan merujuk pada sumber-sumber informasi yang valid dalam bentuk media tertentu. Kira-kira kalau tujuan pembelajarannya seperti itu, kalian harus ditugaskan untuk membuat apa? Komik. Ya, komik.
terdiri atas 4 panel, dapat kurang atau lebih, bukan berbentuk buku. Panel adalah satu tiga atau kotak pada komik yang berisi satuan dengan saya. Nah, jadi panel itu bisa tahu nggak? Panel itu yang seperti ini. Nah, panel itu gambaran ini berapa? Panel 1, panel 2, panel 3, dan juga panel 4. Ini kalau yang terdiri dari 4 panel, kalau yang 3 misalnya seperti ini. Nah, panel di sini itu bisa lebih dari 3 atau kurang dari 3. Jadi nanti kalian akan membuat komik hanya terdiri dari 4 atau kurang dari 4 atau lebih dari 4. Nah, ini contohnya. Kira-kira yang di sebelah pojok kanan saya itu yang apa? Komik atau komik potongan? Kalau yang ini? Komik. Nah, ini adalah langkah untuk membuat komik potongan. Silakan satu-satu dibacakan. Mas, kamu yang belakang juga bacakan. Langkah-langkah untuk membuat komik potongan. 1. Tentukan cerita yang akan dibawakan dalam komik. Misalnya, upaya cerita yang kalian miliki ke dalam naskah komik. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam membuat komik potongan, panel yang akan digunakan adalah jadi kalian harus memilih adegan ini dalam cerita. Jika batas sketsa gambar, kalian dapat menggambar sendiri komik yang kalian buat. Setelah yakin dengan sketsa yang sudah dibuat, kalian dapat menambahkan dan mewarnai sketsa itu hingga menjadi komik tersebut. Nah, yang langkah pertama itu, terima kasih ya Mas. Nah, yang langkah pertama itu kalian tentukan dulu ceritanya. Kalian boleh menggunakan topik yang telah kalian sebelumnya lakukan kalian itu, atau kalian mau mengembangkan lagi juga bisa, atau mencari lain juga bisa. Nah, kalau sudah, kalian membuat naskah komik. Naskah komiknya itu berupa cerita. Hanya terdiri dari beberapa paragraf aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting dia menjelaskan intinya dan juga terdiri dari 6 kaidah kebahasaan. Ada yang masih ingat kaidah kebahasaan dan kaidah? Ya, apa aja? Silakan coba Mas Eva dibacakan kembali 6 kaidah kebahasaan. Sudah dengar belum? Sudah? Belum? Yang ada 6. Belum nyatet? Mas Faizal? Sudah belum? Ada yang mau membacakan salah satu? Belum jelas ya, silakan Mbak. 1. Kalimat langsung dan tidak langsung. 2. Kalimat hukum kronologis. 3. Petunjuk waktu lampau. 4. Pertanyaan retoris. 5. Masa sindiran. 6. Kata kerja material. Nah, terima kasih ya Mbak. Nah, itu 6 kaidah kebahasaan teks. Kemudian yang ketiga itu membuat sketsa gambar. Jadi kalian nanti menggambar seperti ini. Kira-kira nanti gambar 1 mau diisi adegan apa ya? Gambar 2 mau diisi adegan apa ya? Sampai 4 atau lebih. Kalau kalian mau menggambar sampai 6 juga nggak apa-apa. Tergantung dari cerita yang akan kalian buat. Misal ceritanya itu agak panjang atau ceritanya itu jelas, kemudian ada adegan dan dialognya panjang, kalian bisa lebih dari 4 panel. Nah, yang keempat, kalian kemudian membuat sketsanya. Boleh menggunakan gambar, nanti kemudian di-scan, atau kalian menggunakan aplikasi editing. Ada yang bisa ngedit pakai laptop, komputer, gambar di laptop, komputer. Nanti kalian kalau ada waktu bisa belajar itu. Ini akan memudahkan kalian membuat komik. Nah, ini contohnya, contoh naskah komiknya. Silakan dibaca sebentar. Sudah? Yang di warna kuning itu, kira-kira itu masuk kaidah kebahasaan teks yang apa? Kalau yang warna hijau? Kalau yang warna ungu?
seperti komik kebanyakan juga nggak apa-apa, sekreatif kalian. Yang penting jelas, perlu mengkritik dan juga ada humornya. Nah ini contohnya. Nah ini juga ada lagi. Silakan dibacakan salah satu. Yang mau membacakan? Silakan dibacakan mas. Rafa, yuk, kemana lu yuk? Nanti mau main ke warnet lagi kan? Kenapa sih mak? Pasti disuruh main ke warnet. Kalau Cici mau belajar kelompok di rumah, ini gimana? Oh ya udah, kalau di rumah itu. Jadi sebenarnya mau kemana? Ke Renal PS. Kira-kira ini mau mengkritik apa? Mau mengkritik apa? Orang tua yang selalu ya posesif terhadap anaknya. Biasanya ini terjadi antara anak dan juga orang tua dan anak perempuan. Kalau biasanya cowok itu kan lebih dibebaskan ya. Di sini ada yang cowok yang ditolong sama orang tuanya. Biasanya cewek-cewek. Cari Jadi apa? malam. Kenapa jangan Ngarit. Ngarit dunia apa? Mana pacaran yang begini lah. Siapa? Nah, hari ini kita akan membuat teks anekdot terlebih dahulu. Jadi kalian akan membuat cerita seperti ini. Seperti ini. Harus memperhatikan kaidah kebahasaan dan juga harus ada kritikan yang disampaikan. Jadi jangan cuma seperti membuat cerita biasa. Kemarin di kelas 10 itu mereka sudah bisa membuat teks anekdot, cuman ada beberapa yang belum menyampaikan kritikan. Jadi ada seperti humor biasa. Nah, bedanya humor dan teks anekdot itu, kalau humor itu cuma cerita lucu aja. Kalau yang teks anekdot lucu dan juga mengkritik. Itu. Harapan saya hari ini kalian sudah bisa membuat teks anekdotnya. Kalau sudah, nanti masuk ke langkah yang ketiga yaitu menggambarkan cerita yang akan kalian buat dalam bentuk panel. Silakan dibaca dulu tugas proyeknya. Nah, hari ini kita akan belajar membuat cerita dulu, kemudian nanti digambarkan berbentuk panel, dan yang terakhir nanti kalian membuat komik strip. Tugas dari Pak Langgeng yaitu nanti kalian mengumpulkan komik dalam bentuk buku. Jadi nanti tugasnya kalian hari ini adalah membuat cerita terlebih dahulu, kemudian menggambarnya boleh di rumah. Kalian boleh menggambar berupa gambar di HPS atau buku gambar, atau kalau kalian bisa menggunakan Photoshop atau yang lainnya, kalian boleh menggunakan itu. Dan nanti ada 4 orang penanggung jawab, di mana 4 orang ini akan mengumpulkan karya kalian. Pada tanggal 1 Oktober nanti, karya seluruh kelas itu akan dibukukan. Nah, saya minta ada 4 orang penanggung jawab membuat komik yang akan dibukukan. Kira-kira yang mau jadi penanggung jawab siapa? Siapa? Kevin. Ya. Penanggung ini harus punya ketegasan ketika teman-temannya nggak ada yang ngumpulin tepat waktu. Kamu harus oh ya. Nah nanti penanggung jawab ini harus istilahnya ngoprak-ngoprak temennya supaya mengumpulkan tepat waktu. Bendaharanya nanti mengumpulkan uang 2.000, di mana uangnya ini digunakan untuk mencetak buku kalian. Nanti akan dibuat 2 buku. Yang pertama untuk kalian, yang kedua akan saya bawa ke kampus untuk saya perlihatkan ke Bapak Ibu dosen saya seperti itu. Kira-kira yang menjadi bendahara siapa? Diterima. Saya kasih. Kemudian kumpul
gambar, kemudian di-scan satu-satu, kemudian dijadikan PDF untuk kita cetak. Mbak siapa namanya? Ya, coba ada yang mau membantu? Ada yang bisa main scan? Ayo, coba. Rafa? Levi. Siapa? Harusnya Iya. Kakak bisa main bisa juga. Nah, di sini saya butuh peran desainer. Ada yang bisa menggambar seperti cover gitu? Siva bisa Bu, Siva. Bisa? Kamu bisa editing? Ini ya Bu. Kalian seperti membuat Bu Siva bisa edit gambar berarti gitu. kalian yang bisa ini seperti ini membuat ini loh. Kalau kalian pernah lihat buku paket itu kan ada gambar depan cover. Nah, nanti jangan kamu membuat desain itu. Gimana Mas Anda? Yang bisa? Siapa? Tara? Tara ya Mbak? Ini? Berarti ya, berarti kamu membuat desain sampulnya. Nah, pengumpulan 1 Oktober itu 2 minggu, 1 minggu kita rapi dari 2 minggu. Karena nanti mengumpulkannya kalau Mbak Intan dan juga Levi untuk scan maksimal tanggal 1 Oktober itu harus buka PDF. Nanti kalian boleh koordinasi lagi sama teman-teman kelas gimana caranya 1 Oktober itu jadi dalam bentuk PDF. Paham sama tugasnya? Jadi masih ada waktu sekitar semingguan. Bisa nggak bikin Ya, lumayan.